selamat hari Minggu. Nah, pada kesempatan ini kita beribadah pada hari Minggu Seksagesima tanggal 7 Februari 2021. Temanya buat hari ini itu menjadi sesama manusia yang peduli. Sekali lagi adik-adik, menjadi sesama manusia yang peduli. Nah, pastikan adik-adik udah siap-siap kan untuk ikut kebaktian, udah mandi, udah pakaian yang rapi, udah sarapan. Nah, sekarang untuk mulai, ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Teman-teman, sebelum kita melakukan ibadah online, mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami bersyukur karena kami dapat beribadah bersama meskipun ibadah sekolah minggu masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Nanti berikan pemulihan untuk kehidupan negara kami Indonesia agar pandemi ini segera bisa berakhir. Agar kami bisa datang ke sekolah minggu kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama teman-teman, kakak, dan abang guru sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mengikuti ibadah hari ini. Amin. Adik-adik masih suka cita kan di rumah? Kita mau nyanyi lagi dari lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya dan Sayang Disayang. Jadi adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri ya. Bang. Saudaraku dan saudariku,
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Elin berharap buat adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat. Pasti Kak Elin, kenapa ya? Karena kita selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Jadi sampai saat itu kenapa kita selalu dalam keadaan sehat, ya kan? Nah, warta jemaat yang mau Kak Elin bacakan hari ini itu, oh ya, siapa yang ada yang sudah ujian hari ini? Belum? Oke, mungkin ada yang sudah beberapa ulangan ya. Kalian berharap di tengah pandemi kayak begini, walaupun bosen, tapi tetap semangat ya, supaya nilai kita bagus. Tetap belajar, tetap berpengharapan kepada Tuhan ya. Jadi warta kita minggu ini adalah, oh iya, kado Natal belum ya. Jadi adik-adik berharap bersabar sedikit ya, karena agak susah kita juga untuk mengantarnya, karena dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Jadi adik-adik tetap bersabar, kadonya pasti akan kita antar ke rumah masing-masing ya. Nah, mungkin hanya itu warta jemaat kita minggu ini. Kak Elin berdoa semoga adik-adik selalu sehat, orang tua kita selalu sehat, dan kita berharap pandemi ini segera berakhir, bisa berkumpul lagi, bisa bergereja bareng-bareng lagi ya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu, baca kitab suci, Yuk. doa tiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Hai, Shalom adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah? Ayo tunjukkan Alkitab kalian. Kalau kalian sudah siap, berarti sudah pegang Alkitab masing-masing. Bagus. Keren, anak-anak Tuhan emang hebat. Kita buka dari Lukas. Di mana? Ayo Lukas, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Apa? Perjanjian Baru. Benar sekali. Siapa tuh yang jawab? Hebat, pintar. Ada di Perjanjian Baru. Kitab nomor berapa? Kitab nomor 3. Setelah Matius, Markus, baru Lukas. Kita buka Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Buat adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa baca Alkitab, minta tolong sama mama atau papanya untuk dibacakan. Dan buat adik-adik yang sudah bisa baca sendiri masing-masing. Tapi sebelumnya kita tandain dulu ya, kita mau bersatu dalam doa. Supaya Roh Kudus menyertai kita sepanjang kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat Tuhan pada kami. Terima kasih untuk hari ini kami bisa mengikuti ibadah online. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan Yesus mau sembuhkan agar mereka bisa berkumpul bersama dengan kami di minggu-minggu akan datang. Buat mereka yang malas, Tuhan mau ketuk pintu hatinya supaya mereka juga meluangkan waktu untuk bersekutu dan meluangkan waktu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami yang kecil ini, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau firmankan hari ini. Kirimkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa melakukannya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Kami mohon ampun dosa-dosa kami, dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, kami kudus adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita buka lagi yang tadi kita tandain. Sebenarnya kakak punya tayangan YouTube yang menggambarkan cerita tentang perikop hari ini. Mungkin
Kita tonton itu dulu ya sebelum kita baca satu persatu. Silakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, semua sudah menonton ya tayangan tadi. Jadi ceritanya adalah pada suatu hari Yesus ditanya sama salah seorang ahli Taurat di ayat 25. Guru, apa yang harus kuperbuat agar beroleh hidup yang kekal? Lalu jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada 2 hal adik-adik. Kalau adik-adik mau dikasihi Tuhan, Tuhan lebih sayang sama adik-adik, kalian harus melakukan 2 hal. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya? Caranya dengan berdoa setiap hari, membaca Alkitab, lalu kemudian ikut online kebaktian hari Minggu, dan melakukan yang baik yang Tuhan inginkan adik-adik lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya adalah kita harus lebih peduli. Kita mengasihi sesama kita manusia. Siapa ya, Kak? Sesama manusia itu sama seperti pertanyaan ahli Taurat ini. Apakah cukup keluarga kita aja? Apakah harus yang seiman dengan kita? Hanya orang Kristen aja yang kita kasihi? No.
Tuhan tidak menginginkan itu. Dia menggambarkan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ceritanya gini. Di ayat 30, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun. Penyamun itu perampok, adik-adik. Jadi dia udah dirampok, barang-barangnya diambil, kemudian dia dilukai. Sampai akhirnya dia jatuh, dia tidak berdaya, dia minta tolong sama orang-orang. Ada yang lewat, seorang imam. Imam itu seperti pendeta, pemuka agama. Tapi cuek aja, dia tidak menolong orang itu. Yang kedua lewat bangsa Lewi, bangsa Israel juga, artinya satu suku sama dia. Tapi lewat begitu aja, juga nggak ditolong. Lalu ketiga ada datang orang Samaria yang berbeda suku. Mungkin mereka berbeda kepercayaan. Tapi orang Samaria itu menolong dan mengobati orang tersebut hingga akhirnya sampai sembuh, adik-adik. Tuhan ingin yang sama buat kita. Ya, kita juga harus menolong sesama kita. Adik-adik, pernah dengar nggak akhir-akhir ini itu banyak sekali orang yang sedang sakit karena COVID? Ya, tapi nggak hanya itu, ada juga banyak korban bencana alam, banyak korban banjir, banyak korban juga kemarin ada gempa. Lalu bagaimana cara kita bisa menolong mereka? Kak, aku kan nggak bisa ke sana, ke tempat itu untuk menolong mereka. Bagaimana caranya? Aku masih kecil. Aku nggak bisa kan, Kak, untuk menolong mereka. Adik-adik, melalui persembahan yang adik-adik kirim setiap hari Minggu, minta tolong mama papanya untuk mengirimkan ke gereja. Itu salah satu cara bagaimana kita nanti akan menyalurkan bantuan itu kepada korban-korban bencana ataupun orang-orang yang membutuhkan, misalnya anak yatim atau anak-anak yang kesusahan, yang sakit dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Lalu Kak, gimana caranya? Kalau aku di rumah aja, lalu apa yang harus kulakukan? Nah, adik-adik, di depan mata kita, contohnya, ya, kita punya abang, kita punya adik, orang tua, mama, papa. Itu dulu yang kita tolong. Ya, sebelum kita menolong orang lain, di depan mata kita, misalnya, mama lagi sakit, cucian piring banyak, tapi kamu asik-asikan aja main game setelah selesai sekolah online. Tuhan gak pengen kayak gitu. Tuhan pengen kamu samperin mamahnya, mama perlu dibantu nggak? Contohnya. Atau kalau melihat adiknya jatuh misalnya. Lalu malah, emang enak jatuh? Kasihan deh lo. Nggak gitu ya. Kita bantuin mereka, adik kamu, ya kita tolong dia supaya dia bisa berdiri lagi setelah jatuh. Lalu kamu ngobatin luka-lukanya. Itu salah satu contoh anak yang baik. Apalagi? Misalnya, kamu lihat abang kamu belajar. Ya, besok dia mau ujian. Nggak ada salahnya kamu misalnya bawain minum, atau kamu bilang, abang mau dibantuin apa gitu ya. Terus kemudian misalnya nenek atau opung kamu susah berjalan, sudah pakai tongkat. Lalu kamu lihat si opung itu jalan, tapi kamu cuek aja, nggak mau nolong, malah sibuk dengan urusan kamu sendiri, misalnya main game. Samperin opungnya, bantu dia untuk bisa berjalan dengan lebih nyaman, dengan kamu pegangin gitu ya. Itu salah satu contohnya. Banyak sekali contohnya. Misalnya gini, teman-teman kamu lah yang di sekolah. Kalian kan saling komunikasi lewat WhatsApp ya sekarang ya, atau bisa WhatsApp call gitu ya. Sekali-sekali tanya sama mereka, gimana kondisinya? Apa mereka lagi sakit? Atau mereka lagi sedih? Lagi susah? Lalu kamu tawarkan bantuan. Bantuan sederhana. Misalnya berdoa. Itu adalah bantuan yang paling dasar ya. Kalau dia sakit,
kita doakan. Kemudian misalnya nih, kalian ada tabungan lebih. Gak ada salahnya kalian bisa beliin buah, lalu bisa minta bantuan orang tua kirim melalui Gojek ke rumah teman kamu yang sedang sakit. Ya, itu adalah contoh-contoh yang bisa kalian lakukan walaupun di rumah aja. Nggak harus nemu orang di tengah jalan, pengemis, kesian, luka-luka, terus kalian bantuin. Bukan hanya itu, tapi di sekitar kita dulu kita lihat. Ya, dan jangan lupa minta tolong sama papa mamanya apabila kalian ingin membantu teman atau membantu korban-korban yang sedang sekarang ini bencana alam dan sebagainya. Minta tolong sama mama papanya. Mama papa, aku punya misalnya, aku punya tabungan lebih. Aku pengen deh bantuin mereka. Tapi harus izin sama mama papa ya. Itu baru anak Tuhan yang baik. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita, harus menjadi orang yang peduli, yang tahu kapan harus membantu temannya yang sedang kesusahan. Ya, sekali lagi bukan hanya orang Batak saja, orang Kristen saja, tapi teman-teman kita, sekitar kita walaupun beda suku, beda agama, harus kita kasihi. Tunjukkan kalau kalian anak Tuhan yang hebat. Itu baru anak Kristen yang menjadi terang, yang menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Bukan karena kalian nakal terkenalnya, tapi kalian suka menolong orang, itu yang Tuhan kehendaki. Oke? Begitu saja adik-adik, nggak lama-lama kita, tapi kalian harus tetap ingat ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus mengasihi sesama kami manusia dan terlebih mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami ingin menjadi anak yang Engkau inginkan Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa menjadi lebih peduli, menjadi rasa kasih dan sayang kepada sesama kami, agar kami menjadi terang dan menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami. Kami berjanji Tuhan, kami akan menolong pertama orang tua kami, abang adik kakak kami, saudara-saudara kami yang lain, dan juga sesama kami manusia, walaupun berbeda agama dan suku bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun dosa-dosa kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Minggu ini Kakak Diana akan membawakan ayat emas. Ayat emasnya minggu ini diambil dari Lukas 10 ayat 27 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kakak Diana ulang ya, diambil dari Lukas 10 ayat 27 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang kakak mau kasih kreativitas untuk adik-adik kelas TK dan kelas 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tadi kan cerita tentang orang Samaria yang baik hati itu, yang mau menolong siapa saja walaupun orang itu tidak dikenal. Nah, untuk adik-adik yang TK, kita mau buat seperti ini ya, seperti ini. Sini ada tulisannya, aku mau berbuat baik kepada sesamaku manusia. Ini gambar apa? Tester kan ya. Testernya boleh diwarna-warnain sama adik-adik, terus dikasih ini tempelan kapas seperti ini ya. Nanti adik-adik bisa minta kertasnya sama guru kelasnya untuk yang kelas TK. Nanti adik-adik bisa cetak, minta mama papa cetak, lalu diwarnain. Nah,
Untuk adik-adik kelas 1, 2, 3, 4 itu tidak pakai kertas-kertasan, tapi kakak minta supaya kalian mengirimkan video atau foto yang menunjukkan kalian membantu orang tua di rumah, ya. Boleh bantu nyuci piring, merapikan pakaian misalnya, atau membantu papa mama, atau papa lagi cuci motor atau cuci mobil, apapun yang menunjukkan kalian membantu orang tua kalian di rumah, ya. Boleh dikirimkan videonya maksimal 30 detik atau 1 menit. Boleh juga fotonya dikirim ke kakak guru sekolah minggu, ya. Kakak tunggu adik-adik. Untuk yang ada di kelas TK, silakan mencoba mewarnai. Dan untuk adik-adik kelas 1, 2, 3, 4, tunjukkan kalau kalian juga bisa membantu orang tua kalian di rumah, atau mbak ada di rumah dibantu pekerjaannya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita manusia. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya sekarang untuk mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahan tetap dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya dikasih ke mama, mama kasih ke Sintua Banjar, atau bisa langsung ke bendahara gereja. Kita sambil bernyanyi dari buku Ende Edison Adong Hubungan Tuhan ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik, karena sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita kali ini, nah sekarang kita tutup dengan doa. Nanti doanya ikutin abang. Nanti setelah doanya ikutin abang, kita doa Bapa kami bareng-bareng ya. Oke, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Ikutin abang. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Tuhan telah memberkati kami, murid-murid-Mu, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami sudah berada di penghujung ibadah. Sertai langkah kami dari gereja ini hingga rumah kami dan di semua tempat yang kami datangi. Berkatilah orang tua kami agar senantiasa Tuhan berkati dan Tuhan jaga setiap hari. Dan kami berdoa juga untuk gerejamu agar menjadi tempat
bagi kami melayani setiap saat. Dan juga kepada kakak guru sekolah minggu, Amang Pendeta, dan lainnya, agar Engkau jamah dan memberikan mereka hikmat karunia sehingga dapat mengajar kami dan membimbing kami ke jalan-Mu yang benar. Berkati kami, adik, kakak, saudara-saudara kami, keluarga kami, agar Engkau beri kesehatan, sehingga kami dapat merasakan sukacita. Berkatilah kami, diri kami masing-masing, agar Engkau jaga, Engkau beri kami berkat, agar setiap hari kami mampu hidup sesuai dengan hukum-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita doa Bapa kami bareng-bareng. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik.